Puji Tuhan, selamat malam. Kembali bergabung lagi dengan pembelajaran kita malam ini. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk kesempatan waktu yang Kau berikan buat kami, untuk kami kembali lagi belajar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biar Engkau berikan kami pengertian hikmat daripadamu, biar setiap pembelajaran kami itu tidak mendatangkan sia-sia Tuhan, tapi biar itu boleh mendatangkan berkat bagi kami. Kami boleh mengerti dan kami boleh melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan Yesus dengan urapan daripadamu Tuhan, biar apapun yang hamba-Mu katakan, biarlah itu semua daripadamu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang bergabung saat malam hari ini, yang akan bergabung juga di rekaman nanti. Tuhan, Kau juga berkati seperti Engkau memberkati kami semua, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami mulai pembelajaran kami peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Maaf agak telat. Kita akan belajar di 2 Korintus 9 ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakan. Tentang pelayanan kepada orang-orang kudus, tidak perlu lagi aku menuliskannya kepada kamu. Aku telah tahu kerelaan hatimu tentang mana aku megahkan kamu kepada orang-orang Makedonia. Kataku, Akaya sudah siap sedia sejak tahun yang lampau, dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Aku mengutus saudara-saudara itu agar kemegahan kami dalam hal ini atas kamu jangan ternyata menjadi sia-sia, tetapi supaya kamu benar-benar siap sedia seperti yang telah kukatakan. Supaya apabila orang-orang Makedonia datang bersama-sama dengan aku, jangan mereka mendapati kamu belum siap sedia. Sehingga kami untuk tidak mengatakan kamu merasa malu atas keyakinan kami itu. Sebab itu, aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kembali kita sama-sama bisa belajar kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Kita percaya apa yang Tuhan beri sebagai kesempatan yang indah, kita bisa sama-sama gunakan untuk kembali dalami kebenaran firman Tuhan lewat pembelajaran kita, pendalaman kita dari surat 2 Korintus yang malam hari ini kita masuki bab atau pasal 9 dari 2 Korintus. Kita lihat di tampilan ini bahwa kita masuk ke poin B4. Selasa depan masuk poin B5. Diberi judul oleh penulis buku kita, Kedatangan yang ditunda, Rasul Paulus ke Korintus. Itu yang menjadi bahasan kita malam hari ini. Diberi judul oleh LAI, pasal 1, pasal 9 ayat 1 sampai 5, pengumpulan uang untuk Yerusalem. Kita masuk ke pendahuluan dari 2 Korintus pasal 9 ayat 1 sampai 5. Kita telah melihat 1 bulan lalu kita sudah mulai masuk ke pasal 8. Di bulan yang lalu
1 bulan yang lalu kita sudah melihat tentang nasihat Rasul Paulus dalam memohon kemurahan hati jemaat Korintus untuk mendukung program pengumpulan dana bagi jemaat di Yerusalem, Yudea. Tercatat itu di pasal 8 ayat 1 sampai 7. Itu 1 bulan lalu. 3 minggu lalu, kita telah melihat tentang usaha Rasul Paulus untuk mengantisipasi 3 kesalahpahaman yang mungkin terjadi. Itu ayat 8 sampai 15 dari pasal 8. 2 minggu lalu, sudah kita lihat bagaimana Paulus memberi apresiasi, pujian, rekomendasi terhadap 3 orang. Titus dan 2 orang no-name. 3 orang ini yang Paulus utus untuk membantu jemaat Korintus mempersiapkan partisipasi mereka terhadap program yang diprakarsai oleh Paulus ini. Program pengumpulan dana untuk meringankan beban jemaat di Yerusalem, Yudea. 3 orang ini, Titus dan kawan-kawan, diutus Paulus untuk mendahului Paulus. Nanti Paulus akan datang, akan pick up dana yang dikumpulkan oleh jemaat Korintus. Lebih dahulu, Paulus mengutus Titus dan kawan-kawan untuk bantu jemaat Korintus persiapkan pengumpulan dana ini. Itu yang kita sudah bahas sampai 2 minggu lalu. 1 minggu lalu kita libur, kita off. Malam hari ini kita akan melihat sebuah bahasan yang nyambung langsung, terkait langsung dengan pengutusan 3 orang yang sudah kita bahas di pasal 8 ayat 16 sampai 24 seingat saya. Saya lupa catat, maaf. 16 sampai 24. Malam hari ini kita singkat hanya belajar 1 sampai 5 yang sesungguhnya saat kita baca saja tadi Ibu Rini baca, kita sudah bisa mengerti maknanya, kita sudah mengerti pesan yang ingin Paulus sampaikan. Karena itu malam hari ini cukup singkat dari catatan saya, tapi kiranya dalam pembelajaran kita yang singkat ini tetap ada berkat-berkat melimpah yang bisa kita nikmati di malam hari ini, di malam yang indah ini, di malam di mana Tuhan kasih kesempatan bagi kita untuk kembali belajar dan belajar apa yang Dia mau, apa yang Tuhan mau bagi hidup kita. Malam hari ini sekali lagi kita melihat sebuah bahasan yang terkait langsung dengan pengutusan Titus dan kawan-kawan. Paulus jelaskan di sini bahwa di satu sisi kita sudah lihat pembacaannya. Di satu sisi, Paulus merasa nggak perlu nulis nasihat tentang pemberian, tentang pengorbanan harta benda, tentang kerelaan dalam memberi, kerelaan dalam berpartisipasi dalam program persembahan kasih ini. Di satu sisi, Paulus merasa nggak perlu ngajarin lagi, nasehatin lagi, ngingetin lagi jemaat Korintus tentang hal memberi. Itu di satu sisi. Tetapi di sisi yang lain, di sisi kedua, kita lihat kenyataannya. Paulus bukan hanya tuliskan nasihat yang sudah kita baca di pasal 8. Bukan hanya tuliskan nasihat, peringatan,
ngajarin lagi. Tetapi Paulus bahkan mengutus 3 orang untuk bantu jemaat Korintus dalam hal memberi. Itu yang menjadi isu yang dibahas oleh buku kita ini, mengajari kita tentu beberapa hal yang kita percaya akan mendatangkan berkat-berkat tersendiri bagi kerohanian kita, bagi pengiringan kita pada Kristus, bagi kerinduan kita untuk lebih lagi menyenangkan hati Kristus. Jadi di satu sisi Paulus merasa nggak perlu, tetapi di sisi lain ternyata dia bahkan mengirim orang untuk bantu jemaat Korintus. Seperti terkesan Paulus nggak percaya terhadap jemaat ini. Sehingga perlu orang lain. Hal yang tampak kontras ini, di satu sisi merasa nggak perlu kasih nasihat, tetapi ternyata ngutus orang untuk memastikan bahwa pemberian jemaat Korintus itu jalan. Hal yang kontras ini itu ternyata terkait dengan omongan Paulus sendiri yang membanggakan jemaat Korintus. Omongan yang membanggakan jemaat Korintus ini ia nyatakan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Nah, Paulus merasa perlu kirim bantuan lewat Titus dan kawan-kawan. Itu karena ia melihat, sebagai seorang ayah melihat anaknya dalam kebutuhan khusus. Karena itu diberilah bantuan hadirnya Titus dan 2 orang temannya. Paulus nggak mau saat ia datang, ternyata jemaat Korintus belum siap. Kesiapan yang Paulus maksud adalah, pertama, saya dapat saat jumlah dana yang mereka kumpulkan itu nggak sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Kedua, jika terbukti bahwa mereka memberi itu tidak dengan kerelaan. Kita lihat nanti di ayat 5. Bukti kemurahan hati. Paulus nggak mau saat datang ke kota Korintus, persembahan yang terkumpul itu nggak jadi bukti kemurahan hati. Persembahan yang terkumpul justru terbukti sebagai sebuah keterpaksaan, nggak enak hati. Paulus nggak mau. Paulus nggak mau anak-anak rohaninya seperti itu. Dan sekali lagi Paulus melihat, tentu oleh hikmat Roh Kudus, Paulus melihat jemaat Korintus butuh bantuan. Karena itulah ia utus Titus dan kawan-kawan. Inilah alasan Paulus yang juga bisa menjadi pembelajaran bagi kita. Ada hal-hal di mana kita nggak bisa, benar-benar nggak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Kita butuh bantuan sesama saudara seiman. Ada saat-saat ada di mana kasus-kasus kita perlu benar-benar sampai kepada kesadaran kita butuh bantuan mentor,
bantuan orang lain karena kita sampai kepada kesadaran kita nggak bisa sendiri. Bahkan di saat kita merasa sudah bercerita kepada Tuhan, berseru kepada Allah langsung, secara langsung kita menyatakan kebutuhan kita, ketidakmampuan kita. Ada saat-saat tetap saja kita belajar malam hari ini. Allah tidak tolong secara langsung. Kita ditolong oleh orang lain yang Allah utus. Seperti jemaat Korintus ditolong oleh Allah lewat Titus dan kawan-kawan. Ini yang kiranya menjadi pembelajaran kita. Saat kita sadar akan hal ini, kita nggak akan pernah merasa sombong, angkuh, merasa mampu, merasa sanggup, nggak akan kita. Nggak akan kita. Tuhan Yesus tolong dan tolong pembelajaran malam hari ini akan lebih lagi memperlengkapi kita. Kita masuk ke ayat 1, kita baca dalam terjemahan lain, terjemahan firman Allah yang hidup. Saya sadar, Paulus yang ngomong, saya sadar bahwa sebenarnya saya tidak perlu menyebutkan hal ini kepada saudara, yaitu mengenai menolong umat Allah. Saya sadar bahwa tentang memberi bagi sesama saudara seiman, kalian benernya udah nggak perlu dikasih tahu, nggak perlu diingatkan. Tetapi tetap kita sudah lihat di pendahuluan, Paulus kirim 3 orang untuk bantu tentang menolong umat Allah, tentang memberi bagi sesama saudara seiman. Ini jadi pertanyaan, mengapa Paulus perlu menulis ini? Karena sudah di pasal 8 udah dia bilang, aku utus 3 orang untuk bantu kamu. Ngapain Paulus nulis ini? Ngapain ada ayat ini di 2 Korintus? Saya sadar saya tidak perlu sebenarnya untuk nasihati kamu tentang hal ini. Kenapa ada ayat ini? Ayat 2. Mengapa di satu sisi Paulus merasa nggak perlu tulis nasihat tentang pemberian kasih? Karena Paulus jelaskan di ayat 2 ini. Karena Paulus tahu betapa besar hasrat jemaat Korintus dalam membantu saudara seiman. Dalam memberi bagi saudara seiman untuk meringankan beban mereka. Paulus tahu betapa besar hasrat jemaat Korintus. Kepada sahabat-sahabat di Makedonia, kalian telah saya banggakan bahwa kalian di Akaya ini provinsi, Korintus itu kota, seperti Makedonia itu provinsi, Filipi, Berea itu kota. Kepada jemaat di Makedonia, aku banggakan kalian, jemaat Korintus, bahwa kalian sudah siap mengirimkan persembahan setahun yang lalu, sudah mengadakan pengumpulan dana, sudah digalakkan gerakan. Sesungguhnya kegairahan saudara lain membangkitkan semangat jemaat di Makedonia untuk memberi, untuk membantu. Ini yang kita bisa lihat dari ayat ini. Alasan Paulus kenapa ngasih
ayat 1. Sebenarnya nggak perlu ayat 1 itu. Kalau kita main logika, ayat 1 itu nggak perlu. Karena di fase 8 Paulus udah jelaskan, aku ngutus 3 orang untuk bantu kamu. Kalau kita secara sederhana sekali lagi, kita bisa tangkap Paulus udah nggak percaya sama kami. Ngapain ada ayat 1 dari pasal 9. Kita mari membiasakan diri untuk masuk kepada narasi yang sedang dibangun dalam memahami ayat demi ayat. Sehingga apa yang kita baca itu menjadi lebih hidup. Tentu dengan pertolongan Roh Kudus, tetapi kita gunakan logika kita untuk masuk ke dalam narasi yang bisa dibangun lewat ayat-ayat ini. Tentu kita perlu buku-buku lain sebagai dasar untuk kita punya background, latar belakang dari ayat-ayat yang kita baca ini. Paulus sesungguhnya nggak perlu kasih ayat 1 dari pasal 9 ini. Tapi kenapa ada? Paulus jelaskan di sini, karena aku sesungguhnya percaya pada kerelaanmu. Aku sudah lihat kerelaan di hatimu. Kan lewat Rasul Paulus, penginjilan yang ia lakukan, pelayanan yang ia lakukan, jemaat Korintus berdiri. Jiwa-jiwa di kota Korintus ini lahir baru. Dan Paulus melihat, setidaknya mendengar sesuai dengan kesaksian dari Titus. Titus tampaknya menjadi satu pribadi, satu pelayan yang terus berinteraksi dengan jemaat ini. Sebagai kepanjangan tangan dari Rasul Paulus untuk menyatakan kasih, menyatakan teguran, menyatakan bimbingan bagi jemaat Korintus ini. Paulus tahu kerelaan hati jemaat Korintus. Paulus yakin. Paulus percaya. Tentu pertanyaannya, kalau percaya ngapain Paulus ngutus 3 orang untuk bantu jemaat ini? Emang nggak bisa sendiri? Buku ini tafsirkan untuk bantu kita. Mengapa Paulus perlu tulis ayat 1 dan 2 itu menunjuk kepada salah satu metode penggembalaan dari Rasul Paulus. Metode ini kira-kira seperti ini. Paulus menunjuk pada pengalaman rohani yang sudah mereka nikmati bersama Kristus, bersama Roh Kudus. Paulus tunjuk, Paulus ingatkan. Udah sampai di sini loh, Roh Kudus bekerja dalam hidup kalian. Udah sampai di titik ini loh, di tingkatan ini loh, Roh Kudus bekerja di dalam hidup kalian, mengerjakan perkara ajaib dalam hidup kalian. Udah sampai di titik ini loh, kalian udah punya hasrat, udah timbul di hati kalian keinginan untuk bantu jemaat di Yudea. Orang-orang yang gak pernah mereka kenal sebelumnya. Bahkan kita tahu, bagi banyak orang-orang di Yerusalem, orang di Akaya, orang di Makedonia itu orang-orang najis, orang-orang di luar berkat Allah Abraham. Orang-orang terkutuk, orang-orang yang gak boleh, yang gak berhak menikmati berkat Abraham. Bagi banyak orang di Israel, seluruh jemaat di luar Yerusalem Yudea,
Karena kebangsaan mereka bukan Yahudi, bukan Israel. Mereka anggap rendah kok. Mereka jemaat-jemaat tentu bukan sepenuhnya udah benar nih teologinya. Jemaat-jemaat di Yudea, di Yerusalem, Yudea. Masih ada orang-orang Kristen yang menganggap rendah bangsa-bangsa lain yang menjadi pengikut Kristus. Masih ada. Dan kita bisa yakini orang-orang ini tahu kok. Orang-orang Korintus tahu bagaimana pandangan orang-orang Israel Kristen terhadap mereka. Tetapi tetap, karena karya Roh Kudus yang mengerjakan kasih di dalam hidup jemaat Korintus, mereka berhasrat untuk membantu orang-orang Kristen di Yerusalem, orang-orang Kristen Yahudi. Kalau kita bicara tentang kebangsaan, bukan lagi bicara tentang kota atau geografisnya, tetapi tentang rasnya, kebangsaannya. Saat jemaat Korintus bisa berhasrat membantu jemaat di Yudea, itu pasti pekerjaan Roh Kudus. Dan Paulus sudah lihat hal itu. Karena itulah ada ayat 1 dan 2 di pasal 9 ini untuk menunjuk, mengingatkan kembali. Kalian sudah sampai di tahap ini. Kerohanian kalian sudah sampai di tahap ini. Mungkin kalian sempat turun seperti sedang berjalan mendaki gunung. Kalian mungkin sempat tergelincir oleh karena pengaruh ajaran palsu, para rasul tiada tara, para pelayan mirror yang hadir di jemaat Korintus. Mungkin kalian sempat tergelincir dan turun. Tetapi ingat, kalian sudah pernah sampai ke titik ini. Ayo sampai ke titik ini dan aku akan bantu kalian lewat nasihatku, lewat 3 orang ini untuk kalian lebih naik lagi tingkat rohani kalian, kedewasaan rohani kalian. Itu yang kita bisa dapati di ayat 2. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ayat 3, kita selanjutnya melihat di sini apa alasan Paulus mengutus Titus dan 2 rekannya ke Korintus. Yaitu supaya ternyata benar bahwa jemaat Korintus itu rela dan sungguh-sungguh dalam memberi. Supaya terbukti benar, khususnya di hadapan jemaat Makedonia, bahwa omongan Paulus membangga-banggakan jemaat Korintus itu benar adanya. Supaya terbukti. Apa yang Paulus omongkan, bangga-banggakan, itu terbukti. Kita mau kembali lihat lebih dalam mengapa Paulus seperti tadi ya, kita sudah lihat mengapa ada ayat 1 dan 2. Kita mau lihat lebih dalam kenapa perlu ngutus 3 orang ini. Kok kesannya Paulus nggak percaya terhadap jemaat Korintus? Saya melihat kita perlu memandang metode penggembalaan Paulus ini. Ngasih nasihat setelah diingatkan bahwa kalian sudah sampai di titik ini. Nasihat yang Paulus tunjukkan di sini bukan hanya sekadar omong-omong, tapi disertai dengan tindakan nyata, kepedulian Paulus terhadap jemaat Korintus dengan mengutus 3 orang ini. Itu yang saya bisa dapat untuk menjelaskan kontrasnya. Keadaan yang terjadi saat Paulus bilang sebenarnya nggak perlu kalian diingatkan. Paulus kita bisa tafsirkan melihat bahwa jemaat Korintus butuh bantuan.
Jadi saat kita baca ayat 1 sampai 2 itu termasuk bahasa gembala atau bahasa diplomatis. Untuk mengingatkan bahwa kalian tuh udah pernah sampai di titik ini dalam kerohanian kalian. Sekarang kalian jatuh. Aku kasih bantuan supaya kalian kembali bahkan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Itu yang kita bisa pahami di bagian ini. Karena kalau kita nggak benar dalam memahami, kita akan melihat ayat 1 dan 2 ini sebagai bentuk kegalauan Paulus saja. Kita nggak bisa dapat hal yang luar biasa. Kita bisa dalami, pahami dengan tepat, kita akan bisa melihat bahwa ayat 1 dan 2 itu bahasa diplomatis, bahasa kasih seorang ayah rohani bagi anak rohaninya dalam mengingatkan kalian ini udah sampai ke titik ini. Aku kirim Titus dan kawan-kawan untuk kalian naik lebih lagi. Khususnya dalam hal memberi. Puji Tuhan. Segala hormat kemuliaan bagi Tuhan. Paulus sungguh rindu karya ajaib Roh Kudus dalam hidup jemaat Korintus. Lebih dahsyat lagi untuk mereka nikmati. Puji Tuhan. Paulus telah menjadi saksi hidup dari karya ajaib Roh Kudus atas hidup mereka. Dan Paulus yakin ada karya yang lebih ajaib lagi, lebih dahsyat lagi yang Allah sediakan. Roh Kudus siap kerjakan bagi jemaat Korintus. Puji Tuhan. Ayat 4 dan 5 kita selesaikan bahasan kita malam hari ini. Di ayat 4 dan 5 saya sambung saja. Nasihat Paulus terkait dengan program pengumpulan dana yang ia mulai di fase 8 ayat 1 itu mencapai klimaksnya di ayat-ayat ini, ayat 4 dan 5. Hal praktisnya adalah, hal klimaksnya adalah bahwa seluruh nasihat itu akan terbukti menjadi sesuatu yang penuh kuasa, bahwa firman itu berdampak dalam hidup jemaat Korintus adalah saat Paulus datang ke Korintus dan partisipasi jemaat Korintus itu maksimal sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Kita terus belajar bahwa mereka ini jemaat yang kaya. Pertama, maksimal sesuai dengan potensi. Kedua adalah mereka terbukti rela. Bukti kerelaan hati. Bukti kemurahan hati. Karena itulah diutus 3 orang ini untuk bantu persiapan pengumpulan dana untuk memastikan bahwa persembahan yang terkumpul itu maksimal, persembahan yang terkumpul itu mewakili atau membuktikan kerelaan hati, kemurahan hati jemaat Korintus. Saat Paulus datang untuk melakukan pick up dan ia antar ke Yerusalem Yudea, ia akan dapati bahwa persembahan yang terkumpul itu maksimal, rela hati. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Ia ingin melihat, kalau kita pakai poin, pertama, persembahan yang terkumpul itu telah dipersiapkan dengan matang, dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan potensi yang jemaat Korintus miliki. Kedua, persembahan yang terkumpul itu menunjukkan, membuktikan kerelaan hati jemaat Korintus. Sederhananya saya bisa tafsirkan seperti ini. Kita lihat kebalikannya.
Jika tanpa persiapan yang dibantu oleh Titus dan kawan-kawan, maka saat Paulus datang, jumlah persembahan jemaat Korintus itu minim. Akan membuat mereka malu. Apalagi saat dibandingkan dengan jumlah persembahan yang Paulus bawa dari Makedonia. Mereka malu. Jemaat Makedonia lagi susah, sedang sangat miskin. Kita gambarkan saja pakai angka. Jika mereka bawa 10 juta, jemaat Korintus yang kaya raya cuma terkumpul 20 juta, malu-maluin. Omongan Paulus itu terbukti omong-omong doang. Nggak ada kenyataannya jemaat Korintus ini jemaat Korintus ini ngumpulin uang hanya saat Paulus datang, kepaksa mereka. Nggak enak hati dengan Paulus, udah keburu janji nih, kasih persembahan, kasih untuk jemaat Yerusalem. Nggak enak hati, kepaksa, kumpulin cepet-cepet. Terkumpulnya sembarangan, dan kelihatan banget dengan keterpaksaan, dengan nggak enak hati. Paulus nggak mau itu terjadi. Oleh kasihnya yang begitu besar untuk anak rohaninya ini, Paulus nggak mau itu terjadi. Karena itulah ia utus Titus dan kawan-kawan. Tentu kalau kita melihat secara sekilas, sepertinya Paulus itu sedang membela diri supaya saya nggak dianggap omongan nggak benar, punya omongan nggak benar, punya penilaian yang kurang bijak terhadap jemaat Korintus, maka saya harus pastikan jemaat Korintus itu memberi dengan maksimal, memberi dengan rela hati. Tetapi saat kita dalami, kebanggaan Paulus itu terkait erat dengan kasihnya untuk jemaat Korintus. Apa yang sudah ia lihat, saksikan di tengah jemaat ini, ia ingin itu kembali dinikmati oleh jemaat Korintus. Bahkan lebih lagi, ke tingkat pengalaman rohani yang lebih lagi, ke tingkat pertumbuhan rohani yang lebih lagi, ke tingkat kemampuan memberi yang lebih lagi. Itu yang Paulus rindukan, ia lihat di tengah-tengah jemaat Korintus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya mau tutup dengan 2 hal yang saya dapat dari bahasan malam hari ini. Pertama, tentang pentingnya persiapan. Persiapan itu akan memberi kesempatan, memberi waktu untuk kita memperoleh sesuatu yang maksimal, mencapai suatu target yang maksimal sesuai dengan potensi kita. Kita dapat mengeluarkan seluruh potensi yang kita miliki. Tentu kita bicara tentang apa yang Roh Kudus kerjakan dalam hidup kita. Saat kita beri waktu untuk persiapan, kita lakukan dengan serius, maka kita percaya kita bisa memberi sesuatu yang maksimal untuk kemuliaan Tuhan. Pentingnya persiapan, itu yang pertama. Kedua adalah tentang kesempatan baru yang Tuhan beri bagi jemaat Korintus lewat Rasul Paulus. Jemaat ini sempat turun, bahkan mereka terpengaruh oleh Injil palsu. Injil yang dibawa oleh para pelayan mirror. Tetapi Tuhan beri kesempatan bagi mereka.
Paulus tidak langsung meninggalkan mereka. Paulus tidak langsung membiarkan mereka. Bahkan saat mereka mulai meragukan otoritas Rasul Paulus, dia tetap mengasihi mereka. Itu mewakili kasih Allah bagi jemaat ini. Kita pun terlalu banyak kita gagal, jatuh. Tetapi bersyukur oleh karena kasih-Nya selalu ada kesempatan baru. Sampai hari ini kesempatan baru itu tetap tersedia bagi kita. Kita mau gunakan untuk menikmati pengalaman yang lebih indah bersama Tuhan, atau kita mau sia-siakan. Tuhan Yesus tolong kita untuk lebih lagi bisa memanfaatkan semaksimal mungkin kesempatan baru yang Kristus sediakan bagi kita. Selamat malam, Tuhan Yesus berkati. Silakan Ibu Rini. Puji Tuhan, pembahasan kita malam ini singkat, jelas, dan padat. Mungkin Agnes ada yang mau ditanyakan atau berbagi pengalaman tentang pemberian, tentang Belum kali kesempatan. ini. Belum, oke. Makasih ya Bung Sen buat share firman Tuhan yang malam hari ini. Iya, sama-sama. Oke, kita akan tutup pembelajaran kita malam ini. Nanti Agnes yang berdoa ya, Nas. Oke Karin, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan yang indah pada malam hari ini ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap kesempatan-kesempatan ya Tuhan yang masih Tuhan berikan bagi kami ya Bapa. Apapun ya Tuhan yang Tuhan percayakan menjadi bagian kami ya Bapa, baik sebagai pemimpin rohani ya Tuhan, baik juga kami sebagai pendukung-pendukung ya Tuhan Yesus. Pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Bapa untuk apapun yang Tuhan percayakan kepada kami ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan melakukan yang terbaik ya Bapa dalam kami memberi untuk Engkau ya Tuhan Yesus, baik pemberian secara materi, pemberian secara pikiran, waktu, dan tenaga ya Tuhan Yesus. Biar kami lakukan itu ya Bapa dengan hati yang tulus, dengan hati yang terus tertuju kepada Engkau ya Bapa, dengan motivasi yang benar ya Bapa, sehingga pemberian kami ya Tuhan Yesus tidak mendatangkan kesombongan, kebanggaan diri sendiri ya Bapa, tapi sungguh ya Tuhan kami beri dari hati yang mengasihi Tuhan ya Bapa, sehingga itu boleh menjadi berkat ya Bapa. Juga berikan kepekaan ya Tuhan dan hikmat kepada pemimpin-pemimpin rohani kami ya Tuhan, dalam melayani pekerjaan-Mu ya Tuhan Yesus. Bila ada hal-hal yang harus diluruskan ya Tuhan, dibenarkan ya Bapa, biar hikmat, urapan dari Allah Roh Kudus senantiasa menyertai ya Bapa, sehingga setiap tindakan-tindakan yang diambil, keputusan yang diambil ya Bapa, sebagai mentor rohani ya Bapa, boleh tepat sasaran ya Tuhan Yesus, sehingga kami pun ya Tuhan yang dilayani ya Bapa, boleh diberkati juga ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap bagian yang Tuhan percayakan ya Bapa, biar kami terus saling mendukung satu sama lain sebagai satu tubuh anggota Kristus ya Bapa. Tetap kuat ya Tuhan di dalam Engkau, tetap mendukung ya Tuhan Yesus satu sama lain ya Bapa. Sampai saatnya nanti ya Tuhan Yesus, kami boleh sama-sama disempurnakan ya Tuhan Yesus, berjumpa dengan Engkau ya Bapa. Bersyukur ya Tuhan Yesus untuk berkat rohani ya Bapa malam hari ini ya Tuhan yang boleh menjadi bagian milik kami ya Bapa. Dan kami percaya juga ya Tuhan, setiap yang menyaksikan tayangan YouTube ini pun akan mendapatkan berkat yang sama ya Tuhan yang boleh kami terima dalam hidup ini. Terus memberkati Bung Seni dan Karini ya Bapa, pakai lebih heran lagi ya Tuhan, lebih luar biasa lagi untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Hikmat urapan yang baru ya Tuhan Yesus terus menjadi bagian hamba-Mu ya Bapa. Kau tambah-tambahkan dan limpahkan ya Bapa. Semangat yang baru, sukacita yang baru ya Tuhan Yesus, yang asal daripada-Mu ya Tuhan, terus mengalir ya Bapa. Sehingga ya Bapa selalu ada pembelajaran-pembelajaran baru ya Tuhan, yang boleh menjadi berkat bagi kami semua. Kami tutup ya Tuhan, berbesar di malam hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berada mengucap syukur. Haleluya. Amin.